Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, supaya kami semangat membuat video, mari bantu channel ini dengan cara subscribe, komen dan nyalakan loncengnya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman. Ali adalah keponakan dan menantu Nabi, putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali masuk Islam sejak masih anak-anak, pribadinya penuh vitalitas dan energi, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati, dan seorang lawan yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa gelar, antara lain Babul Ilmu, gelar dari Rasulullah yang artinya pintu ilmu. Rasulullah pernah bersabda, apabila ilmu itu pintu maka Ali adalah kuncinya. Beliau termasuk juga orang yang banyak meriwayatkan hadis. Zulfikar, karena beliau memiliki pedangnya yang bermata dua. Asadullah, singa Allah. Gelar ini diberikan karena setiap Rasulullah memimpin peperangan, Ali selalu ada di barisan depan dan memperoleh kemenangan. Karamaulahu wajhah, gelar dari Rasulullah yang artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah, karena sejak kecil beliau dikenal kesalehannya dan kebersihan jiwanya. Imamul Masakin, yang berarti pemimpin orang-orang miskin. Gelar ini diberikan karena beliau selalu belas kasih kepada orang-orang miskin. Beliau selalu mendahulukan kepentingan orang-orang fakir, miskin dan yatim. Meskipun ia sendiri sangat membutuhkan. Ali termasuk salah satu seorang dari tiga tokoh yang di dalamnya bercermin kepribadian Rasulullah. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Mereka bertiga laksana mutiara memancarkan cahayanya. Itulah sebabnya Ali dijuluki Al-Murtada, artinya orang yang diridai Allah dan Rasul-Nya. Proses dan khalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan Umar. Tidak lama setelah itu, Ali ibn Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun berkobar. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Talha terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Manajemen pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjalankan sistem pemerintahan sebagaimana khalifah sebelumnya, baik dari segi kepemimpinan ataupun manajemen. Dalam mengangkat seorang pemimpin, beliau mendelegasikan wewenang dan kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya. Seorang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayah yang dikuasainya, namun khalifah tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja pemimpin tersebut. Khalifah senantiasa mengajak pegawainya untuk hidup zuhud, berhemat dan sederhana dalam kehidupan. Begitu juga untuk selalu memperhatikan dan berbelas kasihan terhadap kehidupan rakyatnya. Beliau juga mengajarkan sistem renumerasi. Selain itu, beliau juga konsisten terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Akibat terjadinya perselisihan pendapat dalam pasukan Ali, maka timbullah golongan Khawarij dan Syiah. Khawarij adalah golongan yang semula pengikut Ali. Setelah perang Siffin berhenti mereka tidak puas, dan keluar dari golongan Ali.
karena mereka ingin melanjutkan peperangan yang sudah hampir menang. Sedangkan Ali memutuskan untuk berunding yang disebut perundingan Daumatul Jandal, dan mereka tidak setuju dengan perundingan tersebut. Mereka berkomentar mengapa harus bertakim kepada manusia, padahal tidak ada tempat bertakim kecuali Allah. Maksudnya tidak ada hukum selain bersumber kepada Allah. Khawarij menganggap Ali telah keluar dari garis Islam. Karena itu orang-orang yang melaksanakan hukum tidak berdasarkan kitab Allah maka ia termasuk orang kafir. Sebaliknya golongan kedua Syiah, golongan yang tetap setia mendukung Ali sebagai khalifah, memberi tanggapan bahwa tidak menutup kemungkinan kepemimpinan Muawiyah bertindak salah, karena ia manusia biasa. Selain itu golongan Syiah beranggapan bahwa hanya Ali satu-satunya yang berhak menjadi khalifah. Mengingat perdebatan ini tidak titik temunya dan mengakibatkan perundingan Daumatul Jandal gagal sehingga perdamaian tidak terwujud. Wafatnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij tidak lagi mempercayai kebenaran pemimpin-pemimpin Islam, dan mereka berpendapat bahwa pangkal kekacauan Islam pada saat itu adalah karena adanya 3 orang imam, yaitu Ali, Muawiyah dan Ammar. Kemudian kaum Khawarij membulatkan tekadnya. 3 orang imam itu harus dibunuh dalam satu saat, bila hal itu tercapai umat Islam akan bersatu kembali. Demikian tekad mereka. Saya membunuh Ali, kata Abdurrahman bin Muljam. Saya membunuh Muawiyah, sambut Barak bin Abdullah At-Tamimi. Dan saya membunuh Ammar. Demikian kesanggupan Ammar bin Bakar At-Tamimi. Mereka bersumpah akan melaksanakan pembunuhan pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah tanggal 24 Januari tahun 661 Masehi di waktu subuh. Di antara 3 orang Khawarij itu, hanya Ibnu Muljam yang berhasil membunuh Ali ketika beliau sedang sholat subuh di Masjid Kufah, tetapi Ibnu Muljam pun tertangkap dan juga dibunuh. Barak menikam Muawiyah mengenai punggungnya, ketika Muawiyah sedang sholat subuh di Masjid Damaskus namun tidak sampai meninggal. Sedang Ammar bin Bakar berhasil membunuh wakil Imam Ammar bin As ketika ia sedang sholat subuh di Masjid Fustat Mesir. Ammar bin As sendiri tidak mengimami sholat dikarenakan sedang sakit perut di kediamannya sehingga ia selamat. Khalifah Ali wafat dalam usia 58 tahun. Kemudian Hasan bin Ali dinobatkan menjadi khalifah yang berkedudukan di Kufah.